المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Wassalatu lakutawi rahmat, wassalamu dan hormat atau keselamatan iku ala sayyidina moga tetap ing atase Gusti kita sadaya Muhammadin nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada sayyid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad istaqata ba'duhum min hadzal ismi iddatar rusuli bihi sabil jumalil kabir bitan'ifi wal wasfi. Qad istaqata sungguh telah mengambil hukum. Istinbat itu apa? Mengambil hukum. Sapa ba'duhum sebagian ulama min hadzal ismi dari ini nama apa? Nama Muhammad. Jadi sebagian ulama telah mengistinbat dari nama Muhammad ini iddata rusuli pada perhitungan Rasul. Jadi jumlah Rasul ternyata itu diambil dari nama Muhammad. Bihisabil jumalil kabiri, bihisabil jumali dengan perhitungan jumlah al-kabiri yang besar, dengan hitungan global, dengan hitungan secara besar, secara global umum. Caranya bagaimana? Bid'ah wal pasti. Bid'ah dengan dialihkan, wal pasti dan dibeberkan atau dipecahkan. Tadi itu dikalikan, pasti dibeberkan. Apa dibeberkan itu? Diperinci. Jumlahnya Rasul itu ada berapa? Ada 313 ya. 313 ada mengatakan 315 ya. Mengatakan 300. Jadi biasa kita 313 itu diambil dari kata Muhammad. Gimana caranya? Begini. Papihi maka di dalam lafaz Muhammad salah sumi matin itu ada 3 mim. Benar gak? Mas Abu, ada 3 mim. Muhammad ya, mim terus a terus mimnya 2 pakai tasdid. Muhammad mimnya ada di
3. Kenapa ada 3? Li'anal musaddada biharfaini. Li'anal musaddada karena yang ditasdidkan biharfaini itu 2 huruf. Karena yang tasdid itu 2 huruf. Muhammad berarti di situ mimnya 2. Mimmu 1, terus hamma setelah ha mimnya ditasdid 2 jadi 3. Nah sekarang wa'iyya basat dan apabila tuh, memecahkan kamu, itulah ya, membeberkan. Ketika mimnya dipecahkan, maka dari apa? Kulta, maka mengatakan kamu mimun. Mim ada berapa hurufnya? Mimun 3. Ya. Mimnya lafaz Muhammad ada 3. Terus huruf mim ketika dipecahkan juga jadi 3. Mim. Ya. Ya kan? Fakulta mim ada situ. Kulta mimun. Ada Mas Andi? Nah. Wa idza basata dan apabila memecahkan kamu, mimnya itu dibaca mim gitu. Kulta maka mengatakan kamu mimun. Jadi ada berapa huruf? 3. Mim ya mim. Paham satu? Awalnya huruf nun. Ketika dibaca jadi nun. Jadi berapa huruf? Nun wau nun. Kalau dalam ilmu tajwid disebut mad lazim harfi musbah. Makanya baca alif lam itu bukan alamat, tapi alif lam mim. Jadi dipecah lagi. Alif bacanya alif, jadi keluar 3 huruf. Alif lam ha. Mim jadi lam. Jadi 3 huruf lam. Jadi lam alif mim. Mim jadi 3 huruf. Mim ya, mim jadi bukan alamat. Seperti jim. Jim itu hurufnya jim, tapi ketika dibaca dilebarkan jadi 3 huruf. Jim ya, mim. Ya. Atau seperti ka, tulis ka kan huruf ka begini kan? Ka. Tapi ketika dilebarkan diperinci jadi kaf, keluar 3 huruf. Kaf alif ha. Itu pun sama lafaz Muhammad pun mimnya ada 3 Muhammad. Nah ketika dilebarkan dipecahkan kulta mimu. Wa iddatuha tis'una. Wa iddatuha dan bilangan mim tis'una itu 90. Tak ketika dilebarkan mimun itu bilangannya 90. Ya, aba tasul aba tasul jahun. Namun 40. Mim itu angkanya, mim itu hitungannya 40. Mim 40. Kalau ya 10. Ya 10. Mim 40. Jadi berapa? 40 tambah 10 tambah 40 jumlahnya berapa? Tis'una 90. 90
Itu hitungan ilmu falak ya. Abadaluna wasun atau yakun lam sa'afasun qasun tasakhadun qazun. Alif 1 ba 2 t 3 dal 4. Nah, mim ini 40 ya. Mim 40 ya 10 mim 40 jadi jumlahnya 90. Sementara mimnya ada 3. Jadi 90 kali 3 berapa maksudnya? Nah, pahasola maka hasil minasalasi mimatin dari 3 mim mi'atani wasakuna 270. Betul Mas Aku ya. Dan pahasola maka berhasil minasalasi mimatin dari 3 mim mi'atani wasakuna 270. Ada Mas Aku? 270. Kenapa? Karena 90 kali 3 kan mimnya itu jumlahnya 90 mim, sementara mimnya ada 3 jadi 90 kali 3 jumlahnya 270. Itu baru hitung mim. 270. Terus sekarang dal, wakul tak dan mengatakan kamu dalun. Dal ini hurufnya dal, tapi ketika diucapkan jadi 3. Dalun, dal alif lam. Dal ini 4, alif 1, lam 50. Jadi pahia 1 wasal sunnah. Jumlahnya dalun ini ada 35. Dal lam. Jadi dal 4 alif 1 lam 30. Jadi berapa? 35. Abajadun dal ya. Abajadun hawazun hatoyakun la. Nah, ini lamun mulai 30. Dal 4 alif 1 jadi 5, lamnya 30 jadi berapa? Fahya khamsatu wa salasuna jadi 35. 35 sama tadi 270 jadi berapa Mas? 270 ditambah ini berapa? 305. Terus tadi mimnya udah, mim udah 3, dal udah tinggal hak Muhammad. Waktu tak mengatakan kamu hakun hak Muhammad. Hak itu tinggal juga alif apa hak alif hamzah. Abajadul hawazun hato hak 8 ya. Hak 8 alif 1 ya. Hamzah juga 1 8 tambah 2 berapa? Pahia asaratun. Pahia maka asaratun itu 10. Tadi 305 tambah 10 jumlahnya berapa? Awal jumlah itu jumlahnya salah sumiatin wa hamsata asaratun ada ya. Wal jumlah itu dan jumlahnya semua tadi dari 8 Muhammad salah sumiatin wa hamsata asarot ada 315. Nah,
dengan secara utik hitungan lafal Muhammad seperti tadi dengan metode takyib wal pasti gitu, maka jumlah Rasul itu ada 315. Ada yang mengatakan 314. Waman kola, waman dan ulama kola yang mengatakan wa arba'ata asyara 14. Jadi bukan 315 jumlah Rasul itu, tapi 314. Berarti kurang satu askoto, maka harus membuang al-hamzata pada hamzah, maka harus dibuang hamzahnya. Ya, tadi kan hamzahnya satu ya, yaitu H. 15 diambil satu jadi 14 gitu. Makanya ketika ada ulama berpendapat jumlah Rasul itu ada 314, berarti dia membuang hamzah. Nah ini 314 ini wahiyah dan mutawi arba'ata asyara salah sumi'ati wa arba'ata asyara ala adadi jaisi Talut, itu sebanyak tentara Talut, ala adadi jaisi Talutin, sebanyak tentara Talut. Ada berapa tentara Talut? Wahum laku tawi jaisi Talut. Siapa tentara Talut itu? Alladzina sabaru ma'ahu ala qatli jaisi Jalutin. Tentara Talut ini adalah alladzina, orang-orang sabaru yang sabar, lazina ma'ahu beserta Talut ala qatli jaisi Jalutin, untuk membunuh tentara Jalut. Jadi tentara Talut ini termasuk dalam surah Al-Baqarah. Tentara Talut yaitu orang-orang yang terus setia dengan Talut memerangi tentara Jalut. Nah ini pada waktu itu jumlahnya ada 314. Gimana untuk ulama yang mengatakan bahwa jumlah Rasul itu 313? Waman dan ulama kola yang berpendapat salah sata asyara 13, berarti 313. Asroto maka harus membuang yasiman al-alif wal hamzata pada alif dan hamzah. Alif dan hamzah, berarti dibuang alif sama ha. 14 apa namanya? 15 diambil 2 jadi 13. Wahia dan 313 ini ala ada di ahli Badr, itu sebanyak tentara Badar. Berapa? 313 menghadapi orang-orang kafir 1000 lebih. Tapi dimenangkan oleh orang muslim dalam perang Badar atas apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan tentara-tentara dari golongan malaikat. Ya. Jadi ketika seseorang sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah, maka akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau sekarang membela agama Allah bukan dengan perang, tapi dengan apa? Dengan menjaga siar-siar Islam. Mana di antaranya? Pengajian, ya, masjid-masjid. Sekarang masjidnya mewah, tapi nggak ada pengajiannya. Wah, ya, bahaya kharabun anil huda, maka masjid tersebut kosong dari petunjuk. Ya, makanya sekarang salah satu siar Islam yang paling kuat, apa namanya? Bukan yang paling kuat, yang paling efektif memperkuat Islam adalah pengajian.
majlis taklim, ya. Maka siapapun orang bersungguh-sungguh ngurusin majlis taklim akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Minimal kita dapat berkahnya dari Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kata Muhammad ini dengan komplit menghasilkan jumlah berapa Mas Agung? 315. Lalu ada ulama berpendapat bukan 313, jumlah Rasul itu 314, maka ngebuang Hamzah. Apa nih? Ngebuang Hamzah. Dan ulama yang berpendapat bahwa jumlah Rasul itu bukan 314 tapi 313, maka ulama ini harus membuang Hamzah dan Alif. Jadi nggak usah riweuh sampai tak 313 ini jumlahnya tentara Badar. Salatullah salamullah la taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu surat Badar. Surat Badar kan itu ya. Di akhir badri ya Allah. Tosta. Wastampato bakuhu. Wastampato dan telah mengambil hukum soko bakuhum sebagian ulama min hadzal ismi dari ini nama aidon juga iddatal anbiya'i terhadap bilangan para nabi bil jamilis bil jummalis sogiri dengan jumlah yang kecil mingguiri tanipit tanpa melipatkan wa ghairi tasdik dan tanpa memerinci. Nah, ada lagi sebagian ulama dari nama Muhammad ini bisa menghitung jumlah nabi. Jumlah nabi tanpa melipat, tanpa mengalihkan, tadi itu apa? Mengalihkan dan pasti tanpa memecahkan. Gimana? Gini, pamimul ula maka utawi mimkan awal iku bi arba'atin kalawan papat. Mim yang pertama nilainya 4. Wasaniyatu dan mim yang kedua, alhamdulillah Pak Ketua dan Pak sampai itu bajunya baru juga. Nah, mim yang pertama nilainya 4. Wasaniyatu dan mim yang kedua kazalika sama 4. Nah, ini keren ulama ya. Makanya setiap hukum itu mempunyai nilai. Umpamanya Agung A1 Gin 90 Wau 5 terus Ain berapa? Dijumlah
dihitung juga, lalu dikalikan, jumlahnya dibagi naktu hari lahirnya hari apa, gitu misalnya. Itu dari ini, hitungan dari huruf ya. Al-ang itu hurufnya nun, Bandung. Abdul Khalil itu mah jelas bahasa Arab, gampang. Ain berapa, ba berapa, dal berapa, Abdul alif berapa, lam berapa, kho berapa, lam berapa, ya lam. Wah, bagus tuh. Udah buang alif lamnya jadi Abdul Khalil. Oh ternyata bagus. Udah ganti namanya dengan Abdul Khalil, Hoki gitu. Ya boleh merubah nama boleh. Ya, diperbolehkan. Cuman repot STNK sih sertifikat tanah ya. Boleh merubah. Wah, nggak cocok nih sama istri saya. Lalu cerai, bukan ya. Orang yang sudah punya anak 4 cerai. Diganti aja namanya, dirubah supaya bagus. Itu mah namanya ilmu hitung-hitungan. Ada kitab namanya Abu Maksar Al-Farabi, boleh nanti ngaji. Nah, tapi itu mah jalurnya kitab hikmah. Saya pernah waktu di masih bujangan tahun 2000 lah, kan di situ dikelari, ngadain pasaran, tapi kitab hikmah. Itu Al-Farabi, Abu Maksar Al-Farabi, Sirul Jalil. Itu yang datang Santi Ramorta banyak, Santi Abu Husaini masih ada Abu Husaini. Banyak di situ ya, ngarang apa nih pasaran di Kelari, tempatnya di Arab di MPA terus. Jadi gitu ketahui apa ketahuan nanti saat matinya itu karena penyakit ini ketahuan itu misalnya dalam usia sekian. Nah, itu ilmu itu. Walaupun itu bercanda, tapi jadi pikiran. Jadi makanya nggak usah itu lah, bagus saja ya. Sekarang pun dari Bekasi, dari Jakarta ya sudah datang ke sini, cuman minta hari apa saya nikahin anak, begitu. Kita kayak gitu cuma berapa, udah hari ini hari ini ternyata hari itu banyak yang pakai. Terus alhamdulillah cuacanya cerah ya. Cuacanya cerah, tamu banyak. Termasuk di sekitar Perumnas pun yang bukan minta tolong ya, minta inilah bantuan, minta hari apa gitu ya. Itu alhamdulillah tuh ya, alhamdulillah. Padahal kita berdoa mudah-mudahan cara gitu ya. Itu namanya ittifaqi ya, kebetulan, bukan sakti, bukan kebetulan. Orang ketahuan itu ya, walaupun dia jago silat apa, itu ada hari nahas, hari apes. Itu ketahuan dalam Abu Maksar Al-Farabi. Nah, caranya ini dengan menghitung huruf. Nah, ini pun tadi dari lafaz Muhammad menghasilkan jumlah Rasul 315, 314, 313 dengan menghitung Muhammad. Udah tadi ya. Dengan cara atau metode tarkib wal basti. Tarkib artinya mengalihkan, basti artinya memecahkan, jadi pecahan. Dengan cara kali dan pecahan gitu. Tarkib mengkalikan, basti dipecah. Mim jadi mim ya mim itu namanya pasti. Nah sekarang dengan cara jumali shogir, jumlah kecil, beri tarkib wa beri pasti, tanpa mengalihkan dan tanpa memecahkan. Jadi
dengan cara lurus saja seperti ini. Palimul ula, mim yang pertama, mim aja itu biarba'atin nilainya 4. Wasaniyatu dan mim yang kedua kadzalika itu seperti yang pertama apa 4. Jadi mim dan mimnya ada 2 jadi 8. Terus walha dan ha Muhammad, hanya berapa nilainya? Bisa maniatin 8. 8 tambah 4 12 ya. 12. Terus ada dal Muhammad berapa dal? Wadalu bi arba'atin. Dal itu nilainya 4. Dan tadi mimnya 2 jadi 8 tambah h mimnya 2 berapa? 8 ya. Tambah h 8 juga, 8 sama 8 berapa? 16 tambah 4 berapa jumlahnya? Fajumlah kuzalika isruna. Fajumlah kuzalika maka jumlahnya dari Muhammad tadi isruna itu 20. 20 dari mana? Yaitu mimnya 2 jadi 8, haknya 8 sama 8 16 tambah 4 jadi 20. Nah setelah itu patut robu maka lalu dikumpulkan bimisliha dalam sebangsanya 20. Nah lalu dikumpulkan tadi dikalikan 20 kali 20 berapa? 400 ya? Benar. Falhasilu arba'umi'atin. Falhasilu maka hasilnya arba'umi'atin itu 400. Itu hasil dari 20 kali 20. Nah yang 400 tadi patut robu maka dikumpulkan atau dikalikan 400 bi'ukudil mursalin dalam ikatan para rasul. Ikatan para atau jumlah para rasul ada berapa? Wahum salasu mi'atin wa asaratu. Jumlahnya rasul itu 310. 400 kali 310 berapa? 400 kali 310 mana ini kalkulator? 100. Hasil maka hasilnya ada di situ ya. Mi'atu alfin wa arba'atu wa isuna alfa 124.000. Ya, kalau ini itu udah ada di situ ya. Punya ulama salah, ulama nggak salah ya, Syekh Nawawi. Makanya yang disebut ulama itu pintar semua. Ya, itu pintar, jangan-jangan bikin pesawat juga bisa loh ya. Orang bom aja nggak meledak ya. Nah 124.000 ini jumlah siapa? Wa huwa adabul anbiya'i wa adabul sahabati wa adabul awliya'i kulli asli. Kula asli. Nah ini 124.000 ini ya Pak Ketua, ini teh wahwa adabul anbiya, bilangan para nabi. Kalau soheh ini, jadi menurut kalau soheh jumlah para nabi itu berapa? 124.000. Makanya guru dalam guru-guru hikmah puncaknya wiridan itu jumlahnya segitu 124.000. Umpamanya Mas Eko wiridan surat Al-Ikhlas tingkat pertama 100, tingkat kedua 500, tingkat ketiga 1000, sampai tingkat terakhir 124.000 udah mentok. Itu udah kelas tinggi.
Nah itu ngambilnya mana? Ngambilnya jumlah nabi. Ada juga ayat kursi baca berapa? 313 itu jumlah rasul. Ya. Atau lagi baca amanah rasul. Amanah rasul bima unzila karena paling sulit wiridan amanah rasul. Sulit, susah. Yang itu tuh apa? Allah tuh hamilan Allah mana wala tamin Allah wala tuh hamil tuh kita susah. Makanya 313 wiridan amanah rasul itu bisa 2 jam lebih. Susah. Air kursi mah nyolong ya. Tapi amanah rasul paling sulit itu. Dapat 10 menit lama ya, apalagi 313 wiridan amanah rasul ya. Nah, itu ngambil dari apa? 313 ngambil dari bilangan rasul, 124.000 ngambil apa namanya? Bilangan nabi. Ayat kursi tingkat tinggi itu ya 124.000. Ya, kursi bukan kalau itu 124.000. 124.000 teh berapa hari aja? Berarti kalau ditargetkan 10 hari berarti sehari berapa? 12.400 sofa. Kalau gua semalam baca kursi 12.400 ngaheng yakin ngaheng. Ada kursi. Kursi itu ketika suatu tempat ada jin di situ baca ayat kursi kebakar jinnya. Ya. Mau kamu sampai di mana? Jin. Nah itu dari sini artinya. Dan ternyata 104.000 ini bukan hanya bilangan para nabi, juga ada di sahabat, bilangan para sahabat. Nah, banyak yang nggak tahu nih, berapa sahabat jumlahnya. Nggak tahu ya. Ini ternyata 124.000 sama dengan bilangan nabi. Dari 124.000 yang jadi khalifah, yang jadi pengganti nabi cuma 4. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bahkan wa adabu auliya 124.000 ini adalah bilangan para wali kula asih setiap masa. Karena setiap masa itu, setiap tahun dari tahun ke tahun itu para wali itu terus ada. Dan ketika yang ada yang meninggal, maka diangkat lagi yang lain. Jumlahnya berapa? 124.000 para wali itu. Jangan-jangan di sini pun ada wali ya yang lagi ngaji. Siapa? Kita wali semua. Wali santri. Hari wali mah nggak tahu. Wali itu nggak tahu dirinya wali enggak. Apalagi ngaku-ngaku wali enggak lah. Ya. Yang tahu dia wali orang lain yang dia juga wali. Ini jangan-jangan sini kan ada ngaji ya, cuma kita nggak tahu aja. Wakilah menurut satu pendapat, ini 124.000 ini ada usai lihiyati nabiina, bilangan rambut jenggot nabi kita semua. Dan ternyata janggut Nabi Muhammad SAW jumlahnya berapa? 124.000. Ya Allah rajin ya. Kita ada berapa? Kita ada 11 rukun iman, rukun Islam. Ya. Paling berapa kita ya? Ada juga puluhan. Nabi ini ada jenggotnya ada 124.000. Wa adadu al-wahi sabinati muhim. Wa adadu al-wahi sabinati muhim, dan bilangan kapal perahu Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh itu papannya itu ada berapa? 124.000 yang terbuat kayunya itu dari kayu apa? Dari kayu kaoka. Ada rame itu ya, tasbih kaoka. Tasbih terbuat dari kayu kaoka. Kaoka itu
artinya apa itu artinya mutiara. Kalau kamu pakai air, ada 124.000 papan maktubin yang tertulis ala kulli lawhin atas setiap papan minhak dari itu Allah sakinahmu biqalamil qudrati dengan pena Allah yang maha kuasa ismu nabiin nama nabi. Nah di dalam setiap papan perahu nabimu itu tertulis nama nabi. Jadi satu papan satu nama nabi, satu papan satu nama nabi. Kita baru tahu ya di sini, tahu di kitab Surah Najat. Itu tuh bilangan sahabat, kita baru tahu ya ada 124.000. Bilangan para wali tiap tahun ada 124.000. Jenggot Nabi ada 124.000. Papannya nabimu, papannya kapal nabimu ada berapa? 124.000. Setiap papan di situ ada nama nabi. Wazada dan lebih. Opo arba'atu alwahin 4 papan. Jadi ada lebihnya berarti 124.000 lebih 4. Nah yang 4 ini maktubun yang ditulis alaiha terhadap arba'atu alwah opo asmaul khulafai arba, nama-nama khalifah yang 4. Nah, lalu di perahu Nabi Nuh itu sudah dicatat juga yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad yang 4, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, sudah dicatat ya. Disebut khulafaul arba'ah. Khulafa itu apa? Pengganti Rasul. Al-arba'ah yang 4. Ditambah lagi ar-rasyidin. Apa ar-rasyidin? Yang setiap gerak-geriknya, ucapannya selalu berada dalam petunjuk Allah. Ya. Jadi khalifah yang 4 itu tidak sembarangan berbuat, tidak sembarangan berkata terkecuali atas petunjuk Allah. Disebut saja rasyidin. Makanya dari jauh-jauh Rasulullah wanti-wanti kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Mesti kamu berpegang terhadap sunnahku, kelakuanku, dan sunnah sahabatku yang 4. Faman ihtadaitum ihtadaitum. Maka siapapun dari kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah sahabat yang 4, maka sungguh kamu telah mendapatkan petunjuk. Yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi namanya ahlu sunnah, sunnah Rasul. Yang berpegang teguh terhadap sunnah sahabat namanya ahlul jamaah. Yang berpegang terhadap dua-duanya ahlu sunnah wal jamaah. Makanya salah satu tanda di ahlu sunnah wal jamaah adalah sungguh pun itu tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat. Dilakukan contoh seperti tarawih 20 rakaat. Kalau ente, kalau sampai ya mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya tarawihnya berapa? 20 rakaat. Ya Jumatannya berapa kali azan? 2 kali azan. Karena azan yang pertama itu azannya yang dilaksanakan di zaman Khalifah Utsman. Semakin banyak orang muslim, semakin banyak kalau azannya sekali banyak yang ketinggalan. Maka diadakan azan pertama sebagai peringatan bahwa waktu zuhur sudah masuk datang. Udah kumpul baru azan kedua untuk khutbah. Kalau ente ngaku ahlu sunnah wal jamaah, ya azannya 2 kali Jumatan tuh, ya terserah sih. Ya. Tapi kalau ngaku ahlu sunnah wal jamaah itu katanya ya mengikuti kelakuan Rasul dan kelakuan sahabat. Ada ngaku ahlu sunnah wal jamaah, azan 1 kali ketika Jumat, tarawih 8 rakaat. 8 rakaat itu dari mana? Dunia Islam seluruh dunia itu tarawih itu 20 rakaat, cuma di Indonesia
tulisnya aja 8, terlalu pinter. Ya. Padahal hadis Siti Aisyah itu yang mana telah ada Rasulullah SAW tidak kurang tidak lebih 8 rakaat, ya, bahkan bukan 8, berapa? 11 ya. 11 itu teh pi Ramadan wa pi itu teh hadis Bukhari ada dalam itu ya. Saya buka, oh ternyata ini bukan hadis untuk sholat taraweh, tapi hadis sholat witir. Kenapa? Karena ada kata piwirihi di selain Ramadan, sementara taraweh itu adanya di Ramadan saja. Tuh, ya. Masa sahabat salah kan? Abu Bakar salah, Umar salah, Utsman salah, Sayyidina Ali salah, yang pinter orang perunas. Ya, apa? Taraweh 8 rakaat, witir 3 11. Tapi ngomongnya taraweh 11 rakaat, bukan 11. Makanya begitu dapat imam baca alam taro, wah 8. Malikum budak. Emang cocok sama hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Keinginan nafsu cocok. 8 mah cocok. Ikut terhadap 20 rakaat, sholatnya cepat. Jadi 8 rakaat cuma berapa menit? Udah terawih, udah. Tuh ya. Harusnya yang 8 tuh sok baik, masing-masing cuman baca suratnya yang panjang, ya jangan ikut yang alhamdulillah kasur. Ya. Ini. Jadi bukan sembarangan itu khalifah yang 4 itu. Di zaman Nabi Nuh saja sudah tercatat di dalam papan perahu Nabi Nuh. Wahai salah sumiati wal asro, dan ini yang 310 ukudun tamafu, ikatan-ikatan yang sempurna, isyaratun yang menunjukkan ila atamil makhlukati, pada paling sempurna-sempurnanya makhluk. Wahum al-anbiya, wahum dan atamul makhlukat, al-anbiya itu para nabi. Wa asasuha, dan mendasari para anbiya terhadap Allah. Wa huwa lam utawi taksis al-khamsatu itu 5. Fahiyah maka khamsah itu al-musamatu yang dinamai naepan. Apa naepan itu? Lebih sedikit. Jadi jumlahnya itu 4, ada 5. Itu yang 5 itu namanya naep. Apa naep itu? Berlebihan. Apa kata kita mah? Kalau kita nih beli jeruk 1 kilo, pas sudah dibungkus, sama tukang dagang, ini Pak tambahannya, nah itu namanya naik. Terus apa namanya? Bonus. Nah tambahan. Gaji kita sebulan namanya 30 juta. Ya, gaji kita 10 juta, karena bosnya sayang baik, ini tambahin bisa 1 juta, jadi 31. Nah, yang 1 juta namanya naik. Yang 4 itu pokok, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu ada yang kelima, yaitu Hasan, itu namanya naik. Wahiyah, dan yang khamsah itu isyarat untuk menunjukkan ilaman terhadap orang yang berdampingan terhadap khulafa bil fadli, di dalam keutamaan. Ai al-ulumi darajat, tergese tinggi derajatnya. Wahum lan itu khamsah atau al-khulafaul arba'ah, al-khulafaur rasyidun itu khalifah Rasul ar-rasyidun yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Abu Bakrin, tegese Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa Umar, dan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga wa Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, wa Ali, dan keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus ini naik wal Hasan ibnu Sayyidatina Fatimah Zahra, dan yang kelima Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan siapa? Putra dari Sayyidah Fatimah. Berarti siapa? Cucu Rasulullah SAW. Nah, para hamba itu dari sini nih, dari Sayyidina Hasan. Ya. Nah, di sini ada skemanya nih, ada gambarnya. Wahaja judul
Khulafair Rasyidin. Dan ini judul jadwal ya. Jadwal Khulafair Rasyidin. Yang pertama kolom pertama Marpan itu apa? Kuburannya ya. Kuburannya. Terus ayam wafat, hari wafatnya. Terus satu wafat, bulan wafatnya. Sanatul wafat, tahun wafatnya. Sababul wafat, sebab wafatnya. Umruhum, umurnya. Qaidatul khilafah, menjabat menjadi khalifah. Mudatul khilafah, masa menjabat. Nah, ya. Satu-satu nih. Sekarang Marpannya Abu Bakar As-Siddiq. Langkah yang pertama tuh ya. Jadi wahaja judul Khulafaur Rasyidin lalu ada ini. Dari bawah berarti dari bawah tuh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Abdullah radhiyallahu. Karena Abu Bakar ini aslinya Abdullah bin Quhafah. Dikuburnya di mana? Madinatul ma'a Rasulullah, dikuburnya di Madinah, Mas Abu, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, hari wafat Lailatul Salasa dengan manusia, malam Selasa antara malam Isya. Jadi wafatnya Abu Bakar As-Siddiq malam Selasa antara Isya. Terus sahur wafat, bulan wafatnya Jumadil Akhir. Jumat akhir tanggal berapa? Bisalisi walisin tanggal 23. Jadi Abu Bakar wafatnya malam Selasa antara malam Isya, bulan Jumadil Akhir tanggal 23. Tahun berapa? Sanatul wafat tahun 3 Selasa Asar tahun 13 Hijriah. 13 Hijriah. Sebab meninggalnya apa? Husnul maktub biwadus, yaitu kesedihan yang terpendam dengan wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar itu merenung baik saking sedihnya dengan wafat Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu jadi khalifah sebentar. Ya. Berapa umurnya? Salah suwasituna 63 tahun, sama seperti Rasul ya. Qaidatul khilafah, apa ini menjabat jadi khalifah di mana? Madinah, di Madinah. Mudatul khilafah, masa menjabat berapa? Sintani manisun 2,5 tahun. Jadi Abu Bakar As-Siddiq jadi cuma 2,5 tahun, 2,5 tahun. Terus yang kedua Umar bin Khattab, dikuburnya di mana? Di Madinah, sama dengan Rasul dekat. Jadi di antara sahabat yang 4 yang dekat dengan Nabi cuma 2, Umar dan Abu Bakar dan Umar bin. Hari mana? Hari di sini kali ketahui ya. Ada yang tahu berarti. Kosong, ada kosong. Nah. Bulan apa? Bulan Zulhijjah. Tanggal 27. Bulan hari tanggal 27. Tahunnya tahun ke-13 Hijriah. Bukan 13. Salasu wa Isrin. Berapa? 23 tahun 23 Hijriah. Apa sebab wafatnya? Kata Abu Lulu, dibunuh oleh Abu Lulu ya. Persia Abu Lulu Persia ya. Abu Lulu itu membunuh Umar bin Khattab karena sakit hati pribadi ya. Dianggap menurut dia padahal Umar bin Khattab ini luar biasa jadi khalifah. Makanya jadi khalifahnya paling lama. Adalah paling lama maksudnya paling lama Abu Bakar Umar bin Khattab itu. Berapa umurnya? Wasalasu 63 ya, sama seperti Rasul. Berapa menjabat di mana? Di Madinah. Masa jabat berapa? Isru sini wa khumsun. Berapa? 15 tahun. Jadi Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 15 tahun. Terus yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di mana dikuburnya? Di Baqi' Bustan ya. Hari apa? Hari Rabu pada asar dan dikubur hari Sabtu. Jadi meninggal hari Rabu setelah asar tapi dikuburnya hari Sabtu.
Bulan apa? Zulhijjah, bisamini asal. Bisamini asal. Bulan haji tanggal 18. Tahunnya Hamsu Waslasi tahun 35 Hijriah. Umar tahun 23, Sayyidina Hasan tahun 35, berarti bedanya berapa tahun? Lima dipahit pengorapannya belum minggu dari pagi mas. Nah, sebab matinya apa? Qatalu ahlul bisin wal khawarij. Ini bahaya khawarij saja. Membunuh terhadap Utsman ahlul bisin, ahli kota dan orang-orang khawarij. Berapa umurnya? Paling panjang umur siapa? Berapa? Samaniyatun wa samanuna 88 tahun. Menjabat di mana? Di Madinah. Masa menjabat berapa tahun? Isnata asal sanatan 12 tahun. Terkecuali kurangi 12 hari. Berarti 12 tahun kurang 12 hari. Berarti paling lama ya Utsman bin Affan 12 tahun. Sementara Umar berapa? 15. Oh, lamaan siapa? Umar bin Khattab ya. Lalu yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Dikubur di mana? Di Kufah dekat masjid ya. Dekat di Kufah dekat Masjid Rohbah, dekat Bab Kanda. Kufah indah masjid di Rohbah. Qoribun timbabi Kanda. Qoribun terdekat dengan pintu Kanda. Jadi di Kufah ya. Kufah macam ya. Irak, iya ini Irak. Berarti kalau kita umroh nanti dari Masjid Ali ke Kufah dulu. Ya, itu tapi ini tahu ya, ada yang tahu ya, padahal ada yang tahu kuburan Sayyidina Ali, karena itu takut dijadiin apa ya mistik katanya gitu. Karena kalau kita nancebin apa saja, nancebin bambu ke apa ditancebin di kuburan Sayyidina Ali, itu akan menjadi senjata ampuh. Harinya hari apa? Lailatul Jum'ah, malam Jumat, hari Ahad atau malam Minggu. Ini ya, ada dua versi, ada dua pendapat. Bulannya bulan apa? Ramadan, bisa asal tanggal 17 Ramadan. Tahunnya tidak diketahui. Sebabnya Dorobah Abdurrahman bin Muljam bin Said, yaitu Dorobah menusuk kepada Ali Abdurrahman bin Muljam bin Said dengan pedang. Ya. Jadi dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Khawarij sama kamu. Ini orang hafal Quran ini, masa pun hafal Quran segala, jadi pembunuh, membunuh Sayyidina Ali lagi. Jadi tidak mesti orang yang hafal Quran itu bagus kan? Sayyidina Ali dibunuh. Makanya paling penting itu akhlak. Umurnya, jadi akhlak penting ya, kalau mau hafal Quran juga lebih penting. Umurnya berapa? Om 1 wasituna 65. Menjadi khalifah di Kufah. Jadi bukan di kota banyak, rata-rata di Madinah ya. Sayyidina Ali di Kufah ya. Terus masa menjabat Om Susinin 5 tahun. Terus nah ini nih ini yang dua, Hasan bin Ali, dan ini naik lebihan. Di kuburnya dipakai bulan apa? Bulan pertengahan Muharram, nisfu Muharram, pertengahan Muharram. Tisiwa arba'in tahun 49 Hijriah. Apa sebab wafatnya? Marun sakit. Usianya berapa? Sab'atu wa arba'un 47. Usia 47 meninggal Sayyidina Hasan ya. Sayyidina Hasan itu meninggal usia 47. Di mana? Menjabat di Kufah, karena mengikuti orang tua ya di Kufah. Masa menjabat 6 bulan ya. Sita ta'asunan bulan ila ayaman takmilatan salasina sana. 6 bulan terkecuali beberapa hari yang menyempurnakan ke 30
tahun ya, ke 30 tahun. Bulan. Siapa namanya? Hasan bin Ali. Terus yang terakhir Umar bin Abdul Aziz. Dikubur di mana? Di apa itu? Daerah Sam'an, Dimsyik. Di daerah Sam'an. Daerah Sam'an itu di mana? Jambe bukan. Dimsyik, Damaskus. Ya, Damaskus sekarang apa sih? Syria. Bulan wafatnya Rajab tanggal 21. Jadi tanggal 21 Rajab. Tahun berapa? Ahadul Mami'atun, tahun 101 Hijriah. Apa sebab sakitnya? Marudun. Sebab wafatnya apa? Marudun, sakit karena sakit. Usianya berapa? Tis'atu wa salasuna, 39. Wa ashurin, dan beberapa bulan. Jadi 39 tahun. Ya. Di mana menjabat khalifah Dimsyik, Damaskus, Syria. Sanata wa khamsatu asyurin, menjabat masa menjabat 2 tahun 5 bulan. Namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Mantap ya. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa hadis. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana faqina wa faqih ahlana wa qawwatilana fi dinina. Tawassalna bi ta'allum, tawassalna bi ta'lim, tarzuqna wa sirra tarzuqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fid dunya wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibaratnya Al-Fatihah. Ya Allah.